Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini bersama-sama kita hadir di majlis Erok, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita dari semua gangguan di dunia, di kuburan, dan di akhirat. Insya Allah kita selamat masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala tanpa gangguan. Insya Allah hidup selamat dari gangguan, matinya selamat dari gangguan, dikubur selamat dari gangguan, dan dibangkit dari kubur selamat dari gangguan, dan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala selamat dari gangguan. Insya Allah tidak diganggu di kubur, tidak diganggu di mahsyar, tidak diganggu di sirat, tidak diganggu di mizan, tidak diganggu hingga kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita doakan para guru-guru kita, wabil khusus Kiai Haji Hasan Jauhari, insyaallah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga putra beliau Gus Ahmad dan segenap para saudara-saudaranya, dan semua para kiai dan para ulama, para habaib, para hadirin, para hadirat, dan semua yang memiliki andil di dalam terwujudnya acara ini, dan segenap tokoh masyarakat dan tokoh pemerintahan dari TNI, dari Polri, yang telah mendukung upaya kita di dalam meraih, mendatangkan pertolongan Allah bagi negeri ini dan bagi bangsa ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada semua, Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada semua, dan Allah Ta'ala berikan perlindungan kepada semua. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah bahwasanya kita diajarkan untuk tidak saling mengganggu. Tidak boleh kita saling mengganggu, tidak boleh mengganggu muslim. Jangankan mengganggu muslim, mengganggu orang kafir aja kita dilarang. Man adza dzimmiyan faqad adzani. Yang mengganggu seorang kafir zimmi yang dilindungi dalam negara, itu berarti telah mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apalagi mengganggu sesama muslim. Bahkan mengganggu hewan aja kita dilarang. Dilarang mengganggu hewan, dilarang mengganggu binatang. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam waktu jihad di dalam peristiwa Fatah Makkah, melakukan perjuangannya Nabi Muhammad tidak mengganggu. Perjuangannya Rasulullah elegan, indah, dikagumi oleh kawan dan dikagumi oleh lawan. Lawan aja kagum dengan perjuangan Rasulullah, betapa indah dan betapa elegannya. Perjuangan jihad dikagumi oleh orang Islam, ya udah jelas. Tapi orang-orang yang menjadi lawan kagum terhadap jihadnya Nabi, nah itu istimewa. Subhanallah. Pernah waktu di dalam sebuah jihad yang lain, sebelum kita bicara tentang Fatah Makkah, Nabi dalam suatu peperangan melawan musyrikin berhasil mengalahkan musyrikin. Mereka kabur. Selesai daripada gangguan tersebut, dalam perjalanan pulang, sahabat letih, penat, ingin beristirahat, maka mereka pun singgah di sebuah tempat yang dipenuhi dengan pepohonan rindang. Maka masing-masing mengambil tempat untuk berteduh dan beristirahat. Tidurlah di sana. Dan Rasulullah tidur di bawah sebuah pohon yang agak jauh, agak privasi. Tatkala beliau tertidur, datang seorang musyrik, orang kafir yang barusan diperangi, barusan kabur. Rupanya dia mengikuti Nabi, mencari kesempatan untuk membunuh Nabi Muhammad. Kemudian ketika dia akan sampai di pohon di mana situ Rasulullah sedang berteduh, diambil pedangnya Nabi, dia hunuskan kepada Nabi Muhammad, hingga Rasulullah terbangun. Dia bilang, ya Muhammad,
siapa yang bisa menyelamatkan engkau dari saya, dari pedang ini? Maka Rasulullah menjawab, Allah yang menyelamatkan. Itu orang dengar begitu gemetar, pedangnya terjatuh, dia pun juga gemetaran, gak bisa bergerak. Dipegang pedang itu oleh Nabi Muhammad, Nabi kembalikan kepada dia, kalau sekarang siapa yang bisa menyelamatkan aku? Aku punya Allah, dan Allah telah menyelamatkan aku. Kalau engkau sekarang, siapa yang bisa menyelamatkan engkau? Maka orang itu non muslim, kafir harbi, kafir harbi yang melakukan peperangan dan melakukan kejahatan terbesar. Apa kejahatan? Ada gak kejahatan yang lebih besar melebihi percobaan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad? Enggak ada kejahatan yang lebih dahsyat dari itu. Nabi bertanya, kalau engkau siapa yang bisa menyelamatkan engkau sekarang? Maka orang itu berkata, ya Rasulullah, kun khaira akhidh. Wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, jadilah engkau sebaik-baiknya pemenang, penguasa. Engkau sudah mengalahkan saya bersalah berdosa kepada engkau, maka jadilah engkau sebaik-baiknya orang yang berkuasa, penakluk yang mengalahkan saya. Maka Rasulullah panggil sahabatnya, diceritakan kronologis. Kemudian Nabi bertanya kepada orang tersebut, kamu mau masuk Islam enggak? Ditawarkan. Nabi memberi peluang kepada dia, bertanya, bukan memaksa. Atuslim, kamu ingin masuk Islam? Ada niat mau masuk Islam? Dia bilang, lah, saya enggak ada niat mau masuk Islam, kata orang tersebut. Enggak dipaksa oleh Rasulullah. Orang itu melihat Nabi tidak memaksa, dia berkata, walakinillah ugatilak, namun saya sejak saat ini saya enggak bakal memerangi engkau lagi, udah, saya udah kapok. Maka Nabi lepaskan dia, ilhab, pergilah. Nabi pesan kepada sahabat, jangan diganggu. Siapa? Orang kafir harbi ini. Dia pulang ke kampungnya. Ketika dia pulang ditanya, ini orang lain, kawanannya, orang desanya semuanya udah pulang dari peperangan, kalah perang. Ditanya, kenapa kamu terlambat? Min ain ji'ta? Dari mana kamu datang? Maka dia menjawab, ji'tu, tahu dia bilang apa? Saya datang dari mana? Dia datang dari orang yang ingin dia bunuh, yang memerangi dia. Nabi, orang itu berkata, ji'tu min indi khairin nas. Aku baru saja datang sehabis berjumpa dengan orang terbaik. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tadi akan dia bunuh, dia kasih nama, ini orang yang terbaik, khairin nas, orang terbaik. Menyaksikan betapa indahnya Nabi Muhammad, bahkan di dalam peperangan. Saat memimpin peperangan, metode Nabi indah, bukan angker, bukan bikin orang kabur dan menjauh, bikin orang kagum dan melihat keindahan Islam bahkan di dalam peperangannya Rasulullah. Bukan orang Islam yang ngomong, orang kafir ini yang ngomong. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu Fatah Makkah, masuk ke kota Mekkah. Saat masuk kota Mekkah, ngelihat di situ ada seekor anjing betina baru saja melahirkan anak-anaknya. Anak-anaknya lagi menyusu di tepi jalan. Anjing itu masih lemah karena baru melahirkan, dan anak-anaknya sedang menyusu kepada dia. Melihat pasukan sahabat, itu anjing takut, gusar, ketakutan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang kepada sahabat, menugaskan satu orang berhenti di situ dekat anjing tersebut, jaga jangan sampai ada sahabat yang mengganggunya atau membuat anjing itu gusar dan merasa terganggu. Sahabat yang mau mendekat, pasukan suruh mereka menjauh agar anjing itu tidak merasa terganggu, merasa aman. Jihadnya Nabi membuat anjing menjadi aman, apalagi manusia. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pernah mengganggu orang ataupun hewan. Bahkan disebutkan di dalam syama'il tentang perangai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma daraba musliman wala hayawanan wala kafiran illa yakuna jihad fi sabilillah.
tidak pernah memukul manusia, hewan, muslim ataupun orang kafir kecuali dalam jihad fisabilillah. Lain daripada hewan pun tidak dipukul oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu wanita, dia naik unta di dalam perjalanan bersama Nabi, umrah atau haji lah. Alhasil dia marah karena untanya ini kurang jinak, sampai wanita itu marah dan melaknat unta itu, melaknat unta yang dia tunggangi. Melaknat untanya. Nabi dengar begitu bilang, turun dari unta itu, turun, kamu sudah melaknat dia, kamu turun dari unta tersebut, bawa barang-barangmu, jangan dipakai lagi tuh unta. Kamu sudah melaknat unta. Nabi marah, apa salahnya unta itu dilaknat? Nabi ingin mendidik wanita tersebut agar menjaga mulutnya. Melaknat hewan, apalagi melaknat manusia, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan mengganggu, dan ketika kita diganggu ya sabar, bersabar. Siapa sih orang yang nggak pernah diganggu? Nabi Muhammad aja diganggu. Beliau bilang, walaqad uzitu fillah ma lam yu'dza bihi ahad wa khuwiftu ma lam yukhaf bihi ahad. Aku diganggu di jalan Allah dengan gangguan yang nggak pernah diterima oleh siapapun. Aku diteror di jalan Allah dengan teror yang tidak pernah diterima oleh siapapun. Tapi dengan segala gangguan dan teror tersebut, Nabi nggak pernah balas menteror, nggak pernah balas mengganggu, nggak pernah balas mencaci dan memaki. Bal ya'fu wa yasfah. Dalam syama'il, in udhiya ya'fu wala yu'agib wa in khusima yasmut wala yujawib. Apabila beliau diganggu, beliau memaafkan, tidak menghukum, tidak membalas. Dan apabila beliau dimaki, dicaci, didebat, dikeluarkan kata-kata buruk terhadap Nabi Muhammad, apa respon Nabi? Yaskut wala yujawib. Nabi diam, tidak dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dijawab, tidak direspon. Sebab kalimat cacian, kalau kita dengar satu kata cacian dari orang lain, jangan kita respon. Sebab kata-kata yang buruk dari seseorang itu punya kawanan. Kalau kita respon satu, datang 20 kata. Kita respon 2, datang 100 kata. Jadi dapat satu, ya udah alhamdulillah, terima, jangan banyak omong. Biarkan aja. Dan memang itu Sya'rani menyebutkan, beliau menukil bahwasanya gabihul kalam silahul li'am. Gabihul kalam silahul li'am. Senjata manusia-manusia hina, tahu apa senjata mereka? Senjata mereka adalah kata-kata yang hina, kata-kata yang kotor, itu dijadikan senjata. Siapa yang menjadikannya sebagai senjata? Ya orang-orang yang hina. Tapi senjatanya mukmin akhlak, senjatanya mukmin ilmu. Sayyidina Syafi'i, beliau bilang bahwasanya saya nggak berdebat, nggak berjidal, ya, nggak diskusi dengan orang alim illa ghalabtuh. Kalau saya diskusi bicara dengan orang alim, pasti saya menang dalil, menang hujjah, pasti. Tapi kalau ada orang bodoh, orang jahil yang mendebat saya, ya udah menang dia, menang dia. Orang jahil ngomong, ya iyain aja, biarin aja sudah, jangan direspon, ya ngalah aja, biarkan. Dan begini Allah Ta'ala mengajarkan kita untuk merespon al-jahilin. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang jahil yang mengeluarkan kata-kata dan mengeluarkan statement terhadap dia, statementnya orang berakal, statementnya ibadur rahman, nggak lebih dari kalimat salama, salam, damai, khalas. Allah Ta'ala juga berfirman, wa'arid 'anil jahilin, berpaling dari jahilin. Siapa itu jahilin? Inimru'un
yajhal alaik, yakni yashtumak, yasubbak. Itu ada orang berbuat jahil kepada engkau, mencaci engkau. Hadza jahal, dikasih nama orang yang mencaci, jahil. Orang yang mengeluarkan kata-kata buruk, jahil. Sebab kata-kata yang buruk, kata-kata yang kotor nggak datang dari orang yang punya ilmu, tapi datang dari orang yang jahil. Walaupun dia bersorban, walaupun dia hafal 1000 kitab, namun kata-kata kotor, kata-kata keji, kata-kata tercela nggak datang dari orang yang berilmu. Jahil, laim, orang hina, bukan orang mulia. Jangan merespon cacian dengan cacian. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan. Enggak sama kebaikan dengan keburukan. Lawan, tolak keburukan. Tolaknya pakai apa? Billati hiya ahsan. Bukan hasan, bukan sekedar cukup tolak dengan yang baik, tidak, keliru, tapi tolak dengan yang terbaik. Baik saja belum cukup, tapi orang yang terbaik menolak dengan cara yang terbaik. Dia amar ma'ruf dengan cara terbaik, dia nahi mungkar dengan cara terbaik, dia jihad dengan cara terbaik, dia bersikap syiddah tegas alal kuffar dengan cara terbaik. Idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Apabila berhadapan dengan orang yang antara engkau dengan dia ada permusuhan, dia memusuhi kepada engkau, bersikap jahat, menunjukkan sikap permusuhannya kepada engkau, maka disuruh bersikap ka'annahu waliyyun hamim, seorang sahabat yang dekat, perlakukan dengan sikap yang hangat, yang baik, seolah-olah nggak ada keburukan dari orang tersebut, nggak ada perselisihan, nggak ada kebencian kepada, seolah-olah dia nggak pernah bikin salah kepada engkau. Nggak gampang. Wa ma yulaggaha illa alladzina sabaru wa ma yulaggaha illa dzu hazzin azim. Nggak ada yang bisa melakukan ini melainkan orang yang punya kesabaran. Nggak ada yang bisa melakukan ini melainkan orang yang memiliki sesuatu yang agung dari Allah. Dia punya sesuatu yang nggak dimiliki oleh orang lain. Saudara-saudara sekalian, kadang kita mau benar, kita mau jadi orang baik, mau taubat, banyak yang ngeganggu, udah pasti. Syaitan tidak mengganggu orang yang mau maksiat. Yang mau maksiat udah di jalan syaitan, tidak diganggu oleh syaitan. Tapi yang mau baik, yang mau taubat, yang mau benar, itu yang diganggu. Itu yang diteror. Itu yang dibikin makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 1001 cara. Dan itu bukan cuma sekarang, dari zaman dulu. Dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW beliau cerita, ada satu orang dari Bani Israel, dia sudah membunuh 99 nyawa, pembunuhan 99 nyawa, hingga akhirnya batinnya merasa kosong, dia ingin bertaubat, gak menemukan ketentraman di dalam batinnya, dia mau bertaubat. Dia nanya, siapa orang yang paling alim di negeri ini? Ditunjuk fulan. Maka dia datang kepada orang tersebut. Rupanya orang yang ditunjuk alim gak punya sanad. Orang yang ditunjuk alim, alim di mata manusia, tetapi bukan alim di mata Allah Ta'ala. Dia datang kepada orang ustadz tersebut, dia bilang, ya ustadz, ya syekh, saya udah membunuh 99 nyawa, kalau saya mau bertaubat masih bisa agak? Maka itu ustadz bilang, lah, nggak ada taubat bagimu. Enak aja udah bunuh 99 nyawa, mau taubat? Nggak ada taubat bagimu, nggak bisa, kamu di neraka. Itu orang dengar begitu, ya sudah, 99 tanggung, genapkan jadi 100, dibunuh ustadznya. Dibunuh ustadznya. Hingga akhirnya setelah sekian lama datang lagi keinginan mau bertaubat. Dia tanya, siapa orang yang paling alim? Fulan.
Maka dia datang kepada fulan tersebut, seorang alim da'i yang penuh hikmah. Ditanya, saya udah membunuh 100 nyawa, kalau saya mau bertaubat masih bisa gak? Bisa. Bisa bertaubat. Diampunin, asal kamu benar-benar taubat. Caranya begini, jangan kamu bergaul di lingkungan kamu yang gak benar, pindah kampung. Baik. Dia keluar dari negerinya, mau pindah dari kampung penjahat ke kampung kaum solihin. Nah begitu, mau taubat dekat sama majelis, mau taubat dekat kepada orang-orang soleh, mau taubat dekatlah kepada orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattabi' sabila man anaba ilai, ikuti jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Maka dia mau bertaubat. Caranya kamu keluar dari kampung penjahat menuju kampung salihin. Baru keluar dari kampung penjahat, baru keluar di tengah jalan meninggal dunia. Datang malaikat azab mau bawa dia ke neraka. Datang malaikat rahmat mau bawa dia ke surga. Malaikat azab bilang dia belum bertaubat. Loh, tapi dia sudah niat, dia sudah keluar dari kampungnya. Tapi kan baru keluar, belum sampai ke sana. Baru aja keluar. Akhirnya ribut antara dua malaikat ini hingga Allah Ta'ala tugaskan satu malaikat yang lain menengahi keduanya. Dia bilang, coba hitung jaraknya, dia lebih dekat ke kampung penjahat atau ke kampung orang-orang yang taat, kaum salihin. Kalau dia lebih dekat ke kampung penjahat, ya bawa ke neraka, malaikat azab membawanya. Kalau dia lebih dekat ke kampung salihin, bawa ke surga. Maka Allah Ta'ala perintahkan, ketika seseorang mau taubat, Allah jadikan bumi bekerja sama dengan orang tersebut. Allah Ta'ala perintahkan bumi, kampungnya penjahat menjauhlah, kampungnya solihin mendekatlah. Ketika dihitung, lebih dekat ke kaumnya solihin, ke kampungnya solihin, itu lebih dekat 1 jengkal aja jaraknya. Subhanallah, masuk dalam surganya Allah Ta'ala, selamat. Dekat kepada kaum solihin menyelamatkan, dekat dengan kampung mereka memberikan keselamatan, apalagi dekat dengan orang-orang soleh tersebut, dekat dengan tanahnya mereka, dekat dengan kampungnya aja itu membawa manfaat, apalagi dekat kepada orang-orangnya. Hadza fi Sahih Bukhari disebutkan. Dan beginilah kita diajar untuk menyambungkan manusia kepada Allah Ta'ala, bukan membuat orang jauh dari Allah, tapi membuat orang dekat kepada Allah. Yassiru la tu'assiru, basyiru la tunaffiru. Permudah, jangan dipersulit. Perdekat, jangan bikin orang menjadi jauh dan kabur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tugas kita bukan membuat bukan cuma sekedar membuat orang jangan kabur dari Allah, tidak. Justru yang udah kabur kita mau balikin lagi ke jalan Allah Ta'ala. Dalam hadis qudsi, dalam kutub yang terdahulu, Allah Ta'ala wahyukan kepada para nabi-nabinya, ya Dawudu man radda li abigan katabtuhu indi jahbadha. Wahai Daud, yang mengembalikan hambaku yang kabur dariku, dikembalikan kepada Allah, dibikin dia taubat, dibikin dia cinta lagi kepada Allah. Maka orang yang punya peran di dalam mengembalikan orang-orang yang jauh menjadi dekat, maka aku tulis dia sebagai pejuang yang sejati, pahlawan yang sejati, patriot yang sejati. Nah ini mereka yang membuat orang yang jauh jadi dekat kepada Allah Ta'ala. Nggak kenal majelis jadi kenal majelis, nggak sembayang jadi sholat, nggak ke masjid jadi ke masjid. Begitu tugas kita, sehingga keberadaan majelis yang semacam ini yang disukai oleh Allah, yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua harus mendukung dan harus punya andil di dalam majelis yang semacam ini. Sehingga kita nggak bisa menghakimi orang. Oh, saya nggak mau terima orang maksiat,
Orang maksiat jangan dekat-dekat kepada saya, jangan jadi jamaah saya, nggak boleh hadir. Siapa kita hingga mau mengusir orang lain dari jamuannya Allah, dari hidayatnya Allah? Siapa kita? Ada orang-orang intelek yang katanya intelek dari kaumnya Nabi Nuh. Mereka berdalih nggak mau beriman kepada Nabi Nuh, hingga mereka berkata, engkau mau kami mengikuti engkau, mau kami beriman, wattaba'akal arzalun, sedangkan pengikutmu kaum rendahan, orang-orang hina, orang-orang rendah. Maka dijawab oleh Nabi Nuh, wa ma ilmi bima kanu ya'malun, apa yang saya ketahui tentang apa yang mereka lakukan? Boleh jadi orang kelihatan di mata kita maksiat, tapi kita nggak tahu malam hari hubungan dia sama Allah seperti apa. Tugas kita husnudzan. Berapa banyak air mata yang dia tumpahkan di malam hari, batinnya menjerit mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kita nggak tahu, sangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ilmi bima kanu ya'malun in hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun. Hisab mereka, perhitungan mereka Allah yang menghitung mereka, bukan saya yang ngitungin mereka. Saya ngitungin dosa saya sendiri, saya nggak ngitungin dosanya orang. Saya nggak ngitungin dosanya orang, saya ngitungin dosa saya sendiri. Yang ngitungin, yang memperhitungkan kita semua Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya otoritas untuk menghakimi orang lain. Allahul Hakim, Allah yang menghakimi semua, bukan kita. Kita nggak bisa memonopoli majelis saya, nggak boleh dihadiri oleh orang yang tukang maksiat, orang yang nggak taat, orang yang jauh lah. Kita nggak punya hak untuk begitu. Kita ini semuanya, kita semuanya pendosa, kita semuanya punya maksiat kepada Allah. Man dzalladzi ma sa'agat wa man lahul husnu faqat. Siapa gerangan yang nggak pernah bikin dosa, nggak pernah bikin kesalahan, selalu bikin baik saja? Siapa? Tidak ada kecuali man alaihi Jibrilu habat, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang malaikat Jibril turun membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu kita semuanya pendosa. Cuma antara orang kita ini adalah pendosa yang kesalahan kita ditutupin oleh Allah Ta'ala, keburukan kita dijaga, ditutupin oleh Allah. Kita nggak dibongkar kesalahan kita, nggak dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya antara orang yang ditutupin kesalahannya ataupun orang yang kebuka kesalahannya, itu aja. Karenanya kalau kita mau tetap ditutup kesalahan kita oleh Allah Ta'ala, man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Yang menutupi kesalahan muslim lain, Allah Ta'ala tutupin kesalahan dia di dunia dan akhirat. Jangan kita cari-cari aibnya orang, nggak ada guna. Lebih baik kita cari-cari aibnya kita sendiri. Jangan cari-cari kesalahan orang, nggak ada guna. Lebih baik kita cari-cari kesalahan kita sendiri. Jangan membalas keburukan dengan keburukan, jangan membalas gangguan dengan gangguan. Dan asal tahu aja begini sunnatullah, tiap orang mau bikin kebaikan ya pasti diomongin. Jangankan ustadz atau pemerintah atau pemimpin atau pejabat, rakyat jelata aja juga digosipin, diomongin, dicaci, dimaki. Apalagi orang yang punya kedudukan, apalagi orang yang terjun dalam bidang dakwah, apalagi orang yang mau taubat, mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua. Sehingga omongan manusia, Allah aja terkena omongan manusia, Nabi Muhammad kena omongannya orang, apalagi kita. Imam Syafi'i waktu beliau datang ke Mesir, dia bilang, ya Imam, ahli Mesir yatakallamuna alaik, qala annak fa'alta tarakta sawaita amilta
Wahai imam, orang-orang Mesir ngata-ngatain engkau, menggosipkan engkau melakukan ini, berbuat itu, bikin ini, bikin itu, meninggalkan ini, meninggalkan, digosipin Imam Syafi'i dengan segala keburukan. Imam Syafi'i cuma menjawab dengan 2 bait syair. Beliau bilang, "Gad gila anallaha dzu waladin wa anna khairal khalqi gad kahana ma salimallahu min bariyatihi wala nabiyul huda fa kaifa ana." Allah saja dibilang punya anak. Allah dibilang punya anak, yang ngomong siapa? Makhluknya. Dan dikatakan Nabi Muhammad sebaik-baiknya makhluk, dibilang, sebut ada berapa? Ada yang bilang ini gila, yang bilang ini penyihir, yang bilang ini dukun, yang bilang ini kemasukan jin, kemasukan. Sebaik-baiknya makhluk dituduh dengan tuduhan macam ini. Ma salimallahu min bariyatihi. Allah enggak selamat dari omongan makhluknya. Allah enggak menjadikan ini untuk dirinya. Allah enggak selamat dari omongan makhluknya. Nabi Muhammad juga enggak diberikan keselamatan dari omongan makhluk. Kena diomongin. Apalagi saya, Muhammad bin Idris Syafi'i. Biarin orang ngomong semaunya. Enggak penting omongan manusia tentang kita. Enggak penting pandangan orang tentang kita. Enggak penting kita apa di mata orang, tapi apa kadar kita di mata Allah. Ada seseorang melakukan kebaikan dari sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beberapa orang tokoh di zaman tersebut, "Wahai ustadz, wahai syekh, saya kira kamu orang hebat, mulia. Tadinya kamu hebat di mata saya. Tapi begitu kamu melakukan hal ini, sunnah ini, sungguh kamu jatuh dari mata saya. Jatuh dari mata saya." Maka dia bilang, "Saya bakal melakukan satu lagi biar saya jatuh dari mata kamu yang sebelah." Biarin, nggak apa-apa. Jatuh di mata manusia, jangan jatuh di matanya Allah Subhanahu wa taala. Biarin. Orang mau ngomong apa? Da'in nas ya qalbi yaquluna ma badalahum wattathik billah rabbil khalaiqi. ولا ترتجي في النفع والضر غيره تبارك رب الكريم وخالقي. Biarin orang ngomong semau mereka. Omongan mereka nggak bikin kita sakit. Omongan mereka nggak bikin kita demam. Biarin. Dulu Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan itu beliau cerita bahwasanya dulu orang nggak suka dengan haul, hingga dikatain haul, dicaci, ditentang haul para wali-wali. Ketika ditentang tentang haul tersebut, haul tadinya ada 1, ada 2, ada 3, sekarang tambah menjadi 30, kata beliau. Kemudian orang nggak suka maulid, tapi maulid ada, makin banyak lagi, makin banyak lagi. Sampai beliau bilang katai lagi, begitu bertambah jadi 1000. Wahakadha. Biarin orang ngomong sesuka mereka. Sebab apabila Allah Ta'ala ingin menyebarkan fadilah, kemuliaan suatu kaum, Allah Ta'ala gerakkan lidah-lidah pembenci yang mengata-ngatai mereka. Dikiranya cacian mereka merugikan kita. Enggak merugikan, sama sekali enggak rugi. Justru banyak keuntungan yang kita ambil. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ketika beliau dicaci maki, dikata-katai, ada orang sampaikan, "Imam, engkau dikatai, engkau dicaci, dimaki." Dengar begitu beliau langsung duduk, ya, dia siapkan ada buah-buahan, dia kumpulkan, taruh di piring, berikan kepada orang yang ngatain saya, antar ke rumahnya. Bilang, "Ya Syekh, ya Imam, kamu dicaci, dimaki, bukan dipuji." "Iya, saya dengar, berikan kepada dia." "Loh kok berikan?" "Ya, sebab dia dengan mencaci saya, dia mengirim pahala terbaik yang dia punya. Dia kirim pahala sholat, dia kirim pahala puasanya, dia kirim pahala zikirnya, dia kirim pahala sholawatnya. Saya nggak bisa apa-apa kecuali ya kirim buah ini aja ke rumah dia." Sampai satu orang bilang, "Saya nggak bergosip, sebab bergosip bukan merugikan orang yang saya benci, enggak, tapi merugikan diri saya sendiri." Kenapa? Kita biasanya ngomongin kejelekan orang karena kita nggak seneng sama dia.
Kita kalau nggak senang sama orang, apa yang kita lakukan? Kita kasih uang dia? Enggak. Kita nggak bakal berikan dia uang. Kenapa? Saya nggak senang sama dia. Tapi dibilang, saya kalau mau bergosip, saya nggak ngegosipin orang. Sebab dengan menggosipkan orang yang saya benci, itu nguntungin dia. Berarti saya ngirimin pahala puasa, pahala sedekah, pahala ibadat untuk orang tersebut. Kalau saya mau bergosip, saya bakal gosipkan ibu saya, orang yang paling saya cintai. Sebab dialah orang yang paling berhak dengan amal ibadat saya hadiahkan bukan ke orang yang saya benci, tapi kepada orang yang saya cintai. Artinya, ngegosipin orang itu adalah perangai orang yang bodoh. Artinya, dia mau ngejahatin orang aja nggak tahu caranya. Bodoh, nggak tahu caranya membenci sama orang. Jangan kasih duit, ngebenci orang malah kasih 2 miliar. Kenapa? Saya benci sama dia. Bodoh. Kasih dia mobil, kasih dia rumah. Kenapa? Sebab saya benci sama dia. Bilang, kamu tidak pandai membenci. Hatta belajar ngebenci aja nggak bisa. Subhanallah, subhanallah. Wahakala. Sehingga orang-orang soleh banyak diuji dengan omongan, dengan cacian, dengan makian, tapi mereka nggak pernah memaki. Di dalam Ihya atau dalam Kalam Sya'rani, ada satu orang, dia berjalan, satu ulama, terus berpapasan dengan orang yang benci sama dia di perjalanan. Maka sepanjang jalan ini orang yang benci mengeluarkan kata-kata kotor, mencaci maki, memprovokasi. Dia mengeluarkan cacian kepada ulama ini. Sambil berjalan dua-duanya, berduaan aja, dicaci, dimaki, didengarkan sambil jalan. Terus kebetulan mereka menuju tempat yang sama. Sampai tuh orang capek sendiri, nggak disautin, nggak dijawab, capek sendiri, diem. Begitu udah dekat ke kampungnya mereka, udah mau sampai di kota, tahu-tahu dia stop, dia duduk. Ya fulan, kalau masih ada unek-unek kamu, masih ada yang mau kamu keluarkan cacian makian, keluarkan sekarang. Jangan keluarkan nanti, jangan kamu ngomong pas lagi di kampung saya. Entar akhirnya anak didik saya yang belum ngaji, yang belum lulus, yang masih bodoh, dia dengar, nggak sabar, mereka marah memukuli engkau. Jadi kalau mau mencaci sekarang, mumpung nggak ada yang dengar. Ya, jadi entar udah sampai kampung, udah jangan ngomong. Saya takut nanti kamu yang diganggu. Diganggu oleh anak murid saya yang masih awam, yang kagak ngerti. Wah, kata. Mereka bahkan menjaga jangan sampai orang yang mencaci dia diganggu. Imam Al-Haddad beliau bilang, "Madza yaqulul munkirun fi man lahu qalbun salim ala jami'il muslimin wa qasduhul maulal karim wa ya'taqid fi nafsihi bi annahu 'abdun dhamim laula inayat rabbihi lakana battalan dhalul Allahu hasbi wa kafa qul ma tasya ya dzal fudul." Beliau bilang, orang-orang yang ingkar, yang benci, yang enggak demen sama saya, apa sih yang mereka mau katakan? Mereka mau ngomong apa terhadap saya? Hati saya selamat, enggak benci sama orang, enggak benci kepada satu makhluk pun juga. Terhadap semua muslimin, nggak ada benci, nggak ada kedengkian. Selamat hati saya dari mereka, nggak ada benci sama siapapun. Yang saya tuju dengan ucapan saya, dengan dakwah, dengan perbuatan saya, dengan acara yang saya buat, yang saya cari bukan pangkat, bukan jabatan, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya berkeyakinan diri saya adalah hina. Saya bukan orang benar. Saya nganggap diri saya hina. Orang ciumin tangan saya, peluk saya, hormati saya, begitu, yaitu husnudzan mereka. Tapi saya berkeyakinan diri saya ini hina, saya bukan orang benar. Sayyidina Imam Al-Aidrus bilang, sungguh yang cium tangan saya itu seperti menampar muka saya nggak pantas dicium tangan. Sebagian muhibbin sampai mencium kaki saya,
jangan dikira saya suka, itu sama seperti mencongkel mata saya tahu diri saya nggak beres. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Kalau bukan karena bimbingan Allah, saya nggak jadi begini. Allahu hasbi wa kafa, cukup bagiku Allah. Begitu orang yang mau ngomong, silakan ngomong sesukanya, khalas. Silakan mereka ngomong, silakan mereka mencaci. Tiap orang, ya, sebagaimana dikatakan bahwasanya wagadru kullu mri'in makana yuhsinuhu. Kadar setiap orang sesuai kebisaan dia. Yang kebisaannya menghina, ya hina. Yang kebisaannya memuliakan, ya dia mulia. Yang kebiasaannya husnudzon, maka dia hasan, indah. Yang kebiasaannya suudzon, prasangka buruk, maka dia buruk. Wa kullu ina'in billadhi fihi yamdahu. Setiap wadah memercikkan isinya. Ini air putih, kalau kita tuang yang keluar putih jernih. Ini susu, kopi, kalau kita tuang yang keluar ya susu, kopi. Kalau ada botol wadah isinya kotoran, yang keluar dari situ juga kotoran. Omongan kotor keluar dari yang hatinya kotor, omongan bersih keluar dari orang yang hatinya bersih. Keburukan berasal dari hati yang buruk. Khalas, biarkan aja. Hisabuhum 'ala Allah. Allah yang menghisab mereka, Allah yang memperhitungkan mereka, bukan kita. Biarin aja hal yang demikian tersebut terjadi. Sebab kalau kita mau ngikutin omongan orang, kita nggak bakalan jadi benar. In tuti' aktsara man fil ard yudilluk. Kalau engkau mengikuti mayoritas yang di muka bumi, mereka menyesatkan engkau dari jalan Allah. Kalau kita mau ngikutin mayoritas, mau ngikutin kebanyakan omongan manusia, jangan. Ada satu hakim bersama putranya berjalan berkelana. Naiklah mereka masuk ke satu kota. Mereka naik keledai. Bapaknya naik keledai, anaknya jalan kaki. Maka masuk di kota itu, baru masuk kota, di situ ada orang-orang nongkrong. Dia berkata, oh ini bapak nggak punya kasih sayang, nggak punya kecintaan, kasih sayang terhadap anaknya. Dia naik keledai enak-enakan, anaknya disuruh jalan kaki. Dasar ini orang nggak punya kasih sayang. Dengar gitu si bapak kepada anaknya saling melihat. Ya sudah kalau begitu, wahai anakku, kamu yang naik, saya turun. Anaknya naik, bapaknya turun. Di jalan yang sama lewat lagi satu tongkrongan, kumpulan. Itu orang-orang berkata, anak yang kurang ajar, durhaka. Bapaknya udah tua disuruh jalan kaki, dianya malah naik ke atas keledai, nggak punya sopan santun. Dikatain lagi, kalau begitu ya sudah, si bapak sama anak dua-duanya naik keledai, masih di jalan yang sama. Lewat satu kumpulan lagi berkata, dasar orang-orang yang nggak punya kasih sayang terhadap hewan, ditunggangi dua orang, mati itu hewan. Dengar gitu si anak bapak saling melihat, ya udah kita turun dua-duanya turun, tarik keledai di jalan yang sama. Itu ada ngelewatin sekelompok orang-orang, mereka tertawa, dasar orang bodoh, punya keledai malah jalan kaki. Kalau kita mau turutin omongan orang, nggak ada selesainya. Mau bikin pesantren, tapi kita mau turutin omongan orang, nggak jadi bikin. Mau bikin majelis, kena omongan orang, nggak jadi majelis. Mau taubat, dengar omongan orang, nggak jadi taubat. Seandainya, hatta Syekhana Al-Habib Umar, beliau bilang, waktu ada beberapa orang mengadu, saya diomongin, saya dicaci, saya digosipin, itu beliau bilang, seandainya dari awal dulu kita dengerin omongan orang yang mencaci, yang memaki, yang nggak suka sama kita turutin maunya mereka, kita dengerin omongan mereka, niscaya kita nggak bakal bikin apa-apa.
nggak bakal bikin majelis ataupun madrasah ataupun pesantren ataupun dakwah ataupun kebaikan ini dan itu. Kalau kita nurutin omongan orang nggak bakalan jadi apa-apa. Jangan turutin omongannya orang, sebab tolak ukur kita bukan pandangan manusia, tapi apa kita di matanya Allah Ta'ala. Sampai dikatakan idza kan maulai, Aba Makhramah mengatakan idza kan maulai alayya radin man bayaghdab yaghdab. Apabila majikanku ridha terhadapku, yang mau marah marah, yang mau ngambek ngambek, yang mau ngamuk ngamuk, yang penting Allah ridha. Ya Allah ridha, ya Allah ridha. Yang mau marah masa bodoh, biarin mereka ngomong sesuka mereka. Sebab ada satu orang dimaki, dicaci maki, dikata-katai. Begitu dikata-katain oleh orang yang memaki dia, udah selesai caci maki, dia lihat bajunya, dia buka kantongnya, dia lihat tangannya, dia periksa wajahnya, bilang nggak apa-apa, nggak gatel, nggak jadi bisul, nggak jadi jerawat. Habis dimaki-maki, badan saya nggak kenapa-napa. Silakan lanjut ngomong sesuka kamu, saya nggak kenapa-napa, saya baik-baik aja. Sayyiduna Isa ibn Maryam dicaci maki di hadapan pengikutnya Hawariyin. Saat dicaci maki oleh pembenci tersebut, udah selesai dimaki-maki, Sayyidina Isa bilang, jazakallah khair, syukran, terima kasih, semoga Allah memberikan balasan yang baik kepada engkau. Murid-muridnya bilang, ya Ruhallah, kamu dicaci, kok kamu malah berterima kasih? Dia bilang, ya sebenarnya menurut pandangan saya atau pola pikirnya dia beda dengan kita. Ini bukan mencaci saya, dia menginfakkan apa yang ada dia punya di dalam hatinya. Kebetulan yang dia punya di hatinya kebencian, itu yang dia kasih kepada saya. Saya cari di hati saya cuma ada cinta, doa dan terima kasih, dan itu yang saya berikan kepada dia. Masing-masing menginfakkan apa yang dia punya di kantongnya. Orang mencaci, kita nggak punya cacian untuk kita caci orang, nggak tahu. Orang membenci, kita nggak diajarin membenci, jadi kita nggak tahu caranya membenci. Orang ngeluarin kata-kata kotor terhadap kita, kita nggak diajarin kata-kata kotor. Ya, kita belajar di Hadramaut, belajar di Mekah, belajar di Madinah, belajar di Timur Tengah. Kita belajarnya Al-Quran, kita belajarnya hadis, kita belajarnya mustalah, kita belajarnya riwayat, kita belajarnya tafsir, kita belajarnya ilmu ini dan ilmu itu. Kita nggak belajar caci maki. Untuk jadi caci maki nggak harus belajar ilmu bertahun-tahun. Wah kata, walidzalik tetap jangan mundur. Kalau kita mau taat kepada Allah Ta'ala, mau taubat, jangan mundur. Memang diuji, dimaki, dicaci, biarin aja. Orang mau mencaci, mau memaki, silahkan, tetap kita jalanin. Sesungguhnya yang mencaci bakalan meninggal dunia, dan majelis tetap jalan terus insya Allah. Yang gak suka bakalan mati, gak suka sama majelis, gak suka sama pengajian kita, ini bakalan meninggal dunia. Ya, majelis tetap jalan terus, jangan khawatir. Hakata. Kita sibuk, fokus dengan apa yang kita jalani. Jangan kita mencaci orang, jangan kita memaki orang, jangan kita komentarin orang. Kita jalan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan justru di situ diuji kesungguhan kita, ketulusan kita kepada Allah Ta'ala. Sebab ya maaf, kita disuruh sholat, sholat kita nggak beres. Saya sholat bener, ya tapi khusyuknya kurang, tadabburnya kurang, ikhlasnya kurang. Kita sholat ada riya, ada ujub, ada kibir. Sholatnya kita kayak begitu. Kita disuruh sholat, kita nggak pandai, tidak pandai sholat dengan benar. Disuruh puasa, kita tidak pandai puasa dengan benar. Sholatnya kita ya gitulah seadanya, halal maujud.
puasanya kita begitu, zikirnya kita begitu. Tapi Allah Ta'ala sediakan kita sebuah amalan. Tahu amalan apa? Dicaci, dimaki, dan sabar. Ya udah, sudah. Itu sebuah pendekatan. Sholat kita pas-pasan, terima pahala sholatnya orang lain dengan yang mencaci kita. Ayo, tekunlah beribadat. Begitu kirim pahala, jangan jenuh, kirim pahala buat kita. Ada satu orang soleh, sekali dia telat bangun malam. Bukan gak bangun malam sama sekali, bangun malamnya telat, baru bangun tuh 15 atau setengah jam sebelum subuh baru terbangun. Biasanya bangun 2 jam 3 jam, ini bangunnya telat, baru bangun setengah jam sebelum subuh. Dimarahi oleh istrinya. Istrinya marah, ngomel, kamu telat, wah nggak benar. Subhanallah. Nah istri kalau mau marah sama suami kayak begini, marahi suami gara-gara telat tahajud. Urusan akhirat, jangan marah urusan duniawi. Dunia terlalu kecil untuk dijadikan cekcok rumah tangga. Mau marah sama suami, kenapa telat tahajud, kenapa nggak sholat jamaah, begitu. Nah ini ngelihat waliullah telat tahajud, baru bangun 30 menit sebelum subuh, dimarahi oleh istrinya, bilang kamu tadi telat tahajud, dimarahi. Sampai suami nggak kuat, wahai istriku, udah jangan marah, walaupun saya telat tahajud, mayoritas penghuni Basrah ya itu sholat mereka dikirim buat saya, tahajud mereka dikirim buat saya. Kenapa? Semuanya pada gosipin saya, jadi pahala tahajud mereka ya nyampainya ke saya. Biar kata saya telat tahajud, jangankan telat, biarpun saya nggak tahajud juga, saya dapetin pahala tahajud. Itu orang-orang yang ngatain saya, satu Basrah ngirim pahalanya buat saya. Wah kata, tahu orang yang paling di hari kiamat tuh, banyak orang tuh yang sangat bergembira. Bergembiranya ketika apa? Bergembira ketika ada orang dulu di dunia ngata-ngatain dia, bilang fulan di dunia ngata-ngatain kau, hah alhamdulillah. Dia bilang kenapa? Ini kunci keselamatan saya. Kenapa? Pahalanya tuh orang mau diambil, dia senang. Sampai sebagian orang di hari kiamat dia buka catatan amalnya dia, iqra kitabak, baca nih amalan kamu. Ketika dia lihat amalan dia bilang, ya Allah, ini kok ada sholat 1000 rakaat, saya nggak melakukan ini. Dia bilang, iya, kamu tidak melakukan itu. Yang sholat 1000 rakaat bukan kamu, tapi orang yang ngegosipin kamu. Kebetulan dia tiap malam sholat 1000 rakaat, nah pahalanya dikirim buat kamu karena dia gosipin kamu. Dia girang, baca, ya Rab, ini kok saya ditulis puasa, puasanya saya lebih banyak daripada umur saya. Siapa? Ini bukan bukan amalannya kamu, amalannya orang yang gosipin kamu, yang ngatain kamu, itu diambil pahala kebaikannya dimasukin dalam catatan kamu. Dia menemukan amalan-amalan yang nggak dia lakukan ditaruh di situ. Subhanallah, dia girang, dia bahagia. Yang kesian yang tukang gosip, yang tukang caci maki, dia nyari, ya Rab, mana sholat saya yang 1000 rakaat? Ya Allah, mana puasa saya yang tiap hari? Bilang, udah diterima, dikirim ke orang yang kamu gosipin. Semuanya dikirim begitu. Dan yang lebih parah lagi, dia, ya Allah, kok ini ada dosa zina? Iya, habis amalan kamu sudah habis, jadi dosa orang yang kamu gosipin dibebanin ke kamu. Na'udzubillah. Dia mikul ada dosa zina, ada dosa ini, dosa itu. Kejahatan dari orang yang dia zalimin. Waliyadzubillah min dzalik. Al-Imam Al-Hasanul Basri, beliau hidup di zamannya Hajjaj. Hajjaj ini tukang bunuh orang, ngebunuh sahabat. Ulama-ulama di zaman Al-Hasanul Basri latah, apa latah bahasanya tuh? Ikut-ikutan, terpancing, terprovokasi, mau ngata-ngatain Hajjaj bin Yusuf. Ya cuma biasanya begitu, ngatainnya di belakang. Begitu ada orangnya kabur, ngata-ngatain, jelek-jelekin Hajjaj bin Yusuf. Hasanul Basri dengar begitu dari ulama, loh ini majelis zikir, majelis maulid, mestinya ngebahas Nabi, kok jadi ngebahas Hajjaj? Ini maulid Nabi atau maulid Hajjaj? Hah? Ini haul atau haulnya Hajjaj?
zikrullah atau zikr Hajjaj. Kok banyakan Hajjaj yang disebut? Itu Al-Hasan Al-Basri dengerin orang pada ngomongin Hajjaj, dia bilang, wahai saudaraku, innallaha hakamun adlu. Allah maha menghakimi, maha adil. Allah maha menghakimi, maha adil. Dan Allah akan menuntut Hajjaj atas kejahatan yang dia lakukan terhadap orang lain, sebagaimana Allah akan mengadili orang lain atas kejahatan yang mereka lakukan terhadap Hajjaj. Hajjaj zalimin orang, Allah maha adil, Allah bakal memperhitungkan Hajjaj. Tapi kamu menzalimi Hajjaj dengan ngata-ngatain dia, mencaci maki dia, ngegosipin dia, kamu yang dituntut besok atas kejahatanmu terhadap Hajjaj. Dan sungguh saat itu Hajjaj lagi perlu-perlunya akan untuk menutupi kejahatan dia. Wah, ada yang ngatain saya, bagus deh buat nambel utang yang sini, buat nambel kejahatan yang ini, dituntut, dicari kamu. Jadi kita mau ngatain artis, gak ada gunanya, kita yang rugi. Akhirnya kita jadi berutang sama dia besok hari kiamat. Mau komentarin ustadz ini, ulama itu, mau ngapain, gak ada gunanya. Hisab mereka di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi biarkan kita tetap di jalan kita, kita dakwah. Kita ini da'i ilallah, ngajak manusia ke jalan Allah, bukan menghakimi, bukan memvonis. Kita da'i ilallah, bukan memvonis. Surga, fulan di neraka, itu bukan tugasnya kita. Tugasnya kita adalah ngajak orang, hidayat di tangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah ta'ala bersihkan hati kita. Allah ta'ala jadikan kita sebagai orang yang tidak mengganggu orang lain. Dijadikan kita sebagai orang yang cinta dengan kegiatan ilmu, dengan kegiatan zikir, turut hadir, turut mensupport, turut mendukung, turut mendoakan. Dan Allah ta'ala jadikan kita sebagai orang penyebab taubatnya manusia, penyebab baliknya manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Majlis yang semacam ini insyaAllah terus dimakmurkan, diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diperbanyak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari bala, dijauhkan kita dari musibah, diangkat musibah dari negeri kita, diangkat musibah dari kota kita, diangkat musibah dari daerah dan wilayah kita, dan dijadikan kita sebagai mafatih lil khair wa maghaliq lisyarr birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Ihdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridak, la tuwallina waliyan siwak, ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله.